Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut lagi dengan mata kuliah Bank dan Lembaga Keuangan. Kali ini kita masuk ke bab pengenalan teknologi finansial yang biasa kita kenal dengan fintech. Nah, teman-teman, di fintech ini kenapa menjadi salah satu bagian dari bab keuangan bank dan lembaga keuangan ini? Karena perkembangannya di bank dan lembaga keuangan ini tidak jauh juga dengan perkembangan adanya fintech. Maka kali ini kita ingin mengetahui tentang teknologi finansial atau fintech itu apa. Kemudian kita akan tahu perbankan sebelum dan setelah adanya fintech. Kemudian perkembangan fintech, tantangannya apa? Kemudian bagaimana sih sebenarnya masa depan fintech? Nah, itu adalah poin-poin yang akan kita kenal di dalam pengantar tentang finansial teknologi. Nah, teman-teman, di sini sebelum kita jauh ya tentang finansial teknologi ini, mungkin sering banget ya kita mendengar apa tuh fintech. Nah, fintech ini sebenarnya adalah fenomena ya, bahwa suatu fenomena yang memang mendukung era perkembangan digitalisasi, terutama di perpaduan antara teknologi dan fitur keuangan ya, yang mengubah suatu bisnis menjadi empat. Di sini saya mencoba untuk mengumpulkan dari berbagai sumber, ada 4 kategori ya. Jadi di situ fintech itu gunanya, kalau yang pertama itu ada payment ya, clearing dan settlement. Seperti itu. Jadi di situ kalau payment itu ada P2P transfer, terus ada digital currency juga ada. Kemudian yang kedua juga digunakan untuk sebagai deposit. Kemudian digunakan untuk lending and capital raising, seperti itu. Jadi di situ ada P2P lending, ya itu yang nanti jasa peminjaman. Kemudian ada crowdfunding. Nah, itu di situ juga sebagai kita bisa gunakan untuk donasi, untuk bantuan sosial juga bisa lewat situ. Kemudian yang ketiga ada market support. Nah, kemudian yang keempat juga bisa sebagai investasi dan risiko manajemen. Di situ ada trading di situ, kemudian ada robo advisor misalnya, itu sebagai contoh. Sedangkan sekarang investasi itu juga banyak berkembang ya, aplikasi-aplikasi yang digunakan untuk mendukung investasi. Nah, itu termasuk dalam jenis contoh nyata dalam finansial teknologi. Nah, kenapa fintech ini penting diperhatikan ya teman-teman? Sebenarnya kalau saya melihat data semenjak tahun 2016 ya, itu ada pendataan bahwa di 2016 ketika awal dimunculkan fintech ini dimunculkan, masih banyak yang belum menggunakannya. Jadi banyak yang belum mengenal, belum banyak menggunakan sebenarnya apa sih kaitannya sama inklusi keuangan atau efek atau dampak untuk keuangan itu apa, itu pada tahun 2016 itu belum pada mengenal. Nah, kemudian di data kita yang saya tampilkan ini, jadi ketika 2016 itu memang belum terlalu signifikan. Nah, ketika di 2017 hanya dalam tempo waktu 1 tahun, perkembangan penggunaan fintech itu sangat berkembang banyak. Jadi sebanyak 60,96% yang sudah menggunakan fintech. Nah, setelah dilihat bahwa ternyata fintech ini dia implikasinya banyak ya, atau dampaknya di perkembangan Indonesia itu sangat banyak teman-teman. Jadi baik untuk pertumbuhan UMKM, kemudian dia juga meningkatkan pendapatan brutonya di Indonesia, kemudian dia juga bisa melihat bahwa kenapa pertumbuhan UMKM itu meningkat, karena 97% di Indonesia pekerjaannya berasal dari UMKM. Jadi ini yang perlu teman-teman garis bawahi, bahwa jumlah masyarakat Indonesia yang menggunakan fintech bahkan sampai di tahun 2022 sudah sangat familiar dan sangat banyak yang menggunakan fasilitas tentang fintech. Nah, sebenarnya apa sih fintech itu ya? Jadi awal mulanya, jadi finansial teknologi ini kita singkat dengan fintech. Nah, fintech ini awalnya adalah hal-hal yang terkait dengan keuangan. Yang keuangannya seperti apa? Yang lalu-lalu kan saya sudah menjelaskan tentang konvensionalnya ya. Nah,
kaitannya dengan keuangan itu gimana? Nah, diarahkan untuk ke digitalnya. Jadi ada data dan informasinya, kemudian ada uangnya. Jadinya ada value di situ, kemudian ada data dan informasi, sehingga di sini berkolaborasi menjadi semuanya ada di digital. Seperti itu. Jadi hal-hal yang terkait dengan keuangan, yang terkait dengan fintech itu apa teman-teman? Berarti pembayaran misalnya, tentang pembayarannya, kemudian pembiayaan tadi. Nanti ada bab khusus ya, kita membicarakan tentang peer-to-peer lending, kemudian tentang crowdfunding. Nah itu kita akan membahas di bab khusus tentang peer-to-peer lending. Nah kemudian hal yang terkait dengan keuangan juga terkait dengan pengelolaannya, bagaimana supporting datanya, bagaimana manajemennya, kemudian serta resiko atau asuransi. Nah ini semuanya yang terkait dengan fintech ini akhirnya mendukung perkembangan atau pertumbuhan dunia bisnis, baik industri atau UMKM, sehingga di situ bisa biayanya jadi apa? Jadi murah dari segi biaya, segi waktunya cepat, kemudian segi ruangannya ya. Ruangannya kan tidak memerlukan ruangan khusus atau kantor khusus seperti itu, tetapi dia sudah berkurang ya. Kurangnya apa tadi? Cabang, branchless. Jadinya cabang-cabang untuk perbankan menjadi berkurang karena ada fasilitas dari digitalisasi atau fintech ini. Kemudian nanti efeknya transaksi cost atau biaya transaksi, biaya produksi akan menurun. Nah, di sini muncul dari fintech ini akan memuncullah produk yang baru, kemudian proses baru. Nah ini yang sampai pada saat ini yang dibutuhkan oleh masyarakat, pengenalannya fintech, karena memang sudah digunakan tetapi belum banyak berkembang atau diketahui oleh seluruh elemen masyarakat. Mungkin itu pengenalan fintech dulu, kita lanjut ke subbab berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum.